Bisa dijelasin Bang mungkin prosesnya Bang? Proses hari ini seperti apa Bang? Bagaimana? Ya hari ini. Agendanya? Hari ini saya tidak seperti biasa dengan rekan saya ya yang biasa selalu menyampaikan ya dengan kawan-kawan media karena kita berbagi tugas ya, di mana saat ini saya diminta tolong untuk mewakili lah ya klien kami ya untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait dengan laporan di pasal 27 ayat 2 ya begitu. Ya. Hasilnya gimana Bang BAP? Hasil dari BAP kami melihat bahwa memang ada respon ya, di mana dari laporan yang telah kami buat ya, dan kami apresiasi terhadap Polri yang memang telah telah serius ya, artinya merespon dan memeriksa keterangan dari si pelapor terkait dengan adanya judi online ya. Mbak Aprilia gimana untuk Tirta hari ini Mbak Aprilia? Ya, terima kasih ya udah nunggu dari jam 10 ya kami kesini. Memang sangat melelahkan karena baru selesai ini aja masih nunggu perinan, tapi karena katanya wartawan udah pada capek nunggu ya, jadi kita bilang ayo turun aja dulu supaya menghargai rekan-rekan wartawan semua ya. Jadi ya kita tahu yang namanya proses hukum, apalagi kalau sudah di polisi dan BAP itu waktunya nggak sebentar, pertanyaannya banyak banget ya. Belum lagi habis ditanya kan kita harus konfirmasi lagi kan gitu kan. Jadi memang kepala saya udah sakit nih karena kelamaan dan di ruangan sana kebetulan sangat dingin. Jadi tapi saya sangat mengapresiasi khususnya Polda Metro Jaya yang sudah menerima laporan saya, kemudian sudah meminta keterangan dari saya. Untuk selanjutnya ya saya serahkan semuanya kepada Polda dan tentu kepada kuasa hukum. Berapa pertanyaan tadi Mbak dan seperti apa? Pertanyaan itu saya lupa ya, pokoknya mungkin di atas 15. Seputar apa Mbak kalau boleh tahu pertanyaannya? Ya, saya jawab ya. Dari pertanyaannya, saya dengan peristiwa dugaan adanya delik pasal 27 ayat 2 ya, mengenai endorse judi ya. Jadi tadi sudah disampaikan dan kami juga sebelumnya kan sudah menyerahkan barang bukti dan bukti terkait dengan delik pasal 27 ayat 2. Nah, di sini kita lihat ya bahwa situs dari URL ini kan dari YouTube ya dan Instagram ini kan telah dihapus. Tetapi di dalam KUHP pasal 1 di angka 24 ya di hukum acara dikatakan bahwa peristiwa pidana yang telah terjadi, peristiwa pidana yang sedang terjadi dan peristiwa pidana yang akan terjadi. Jadi di sini kewajiban dari pelapor membuat satu laporan ya sesuai dengan laporan kita kemarin pada tanggal 26 sesuai dengan peristiwa yang dia lihat. Memang yang kita lihat ya di situ dalam akun medsos dan YouTube memang oknum selebritis ini yang memang melakukan endorse judi ya, dan kami pandang, kami nilai bahwa itu bertentangan dengan hukum positif di negara ini ya, di mana polisi sangat serius untuk menindak ya terhadap pelaku-pelaku endorse judi online ya. Jadi untuk itu ya kita tadi menyampaikan kepada penyidik bahwa terkait dengan laporan yang kami buat di tanggal 26 Agustus semua dengan bukti-bukti kami serahkan. Kami berharap agar proses penyelidikan ya dan penyidikan bisa berjalan dengan baik ya. Kami juga meminta di sini masyarakat juga ya dapat memantau ya, publik juga dapat memantau kiranya proses laporan kami ini bisa terang benderang ya, secara bersih dan transparan begitu. Bang, artinya ini merugikan Mbak Laura sendiri atau gimana? Apakah si artis itu menggunakan akun Instagramnya Mbak Laura hingga akhirnya Mbak Laura melaporkan si artis tersebut? Begini,
kalau merugikan sebagai pelapor kan kerugiannya bukan hanya material, kerugiannya juga berkaitan dengan perasaan, ya. Kalau kita tanya ya dengan klien kita, perasaan itu adalah rasa keadilan yang dimana ya dia melihat ya public figure ini, oknum artis selebritis ini ya itu dapat melakukan endorse judi ya, sementara di satu case yang lain masyarakat biasa orang melakukan hal yang sama ya langsung ditangkap. Nah, inilah rasa keadilan ya. Karena sebelumnya juga kasus dari klien kami itu ada somasi dan ancaman akan dilaporkan di pasal 27 ayat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi rasa keadilan, di samping itu sebagai warga negara melihat bahwa persoalan judi ini ya sampai saat ini ya kita ketahui bahwa statusnya masih ilegal ya, belum dilegalkan oleh negara. Jadi untuk menghindari kerugian negara sebagai warga negara yang baik dan mengetahui bahwa ini bertentangan dengan hukum positif dan juga bertentangan dengan rasa-rasa nilai keadilan, sehingga pelapor ya membuat laporan terhadap oknum selebritis ini ke pasal 27 ayat 2. Ya. Artinya Mbak Laura mungkin sebelumnya penggemar atau followers dari influencer itu sendiri atau gimana? Iya, tadinya followers bukan penggemar berat ya. Kalau penggemar berat kan itu yang nyerang-nyerang saya ya. Jadi followers yang suka kepada artis tersebut. Sebenarnya suka. Lalu melihat itu jadi kecewa atau gimana? Tentu sangat kecewa dong. Oh, berarti ini kasusnya terlepas dari yang kemarin sempat rame kisah. Masih ada berkesinambungan ya. Nanti dijelasin sama Ya, lawyer. begini, yang saya jelaskan pasal ya. yang- Persoalan kasus laporan ini masih berkaitan, sebenarnya ada korelasi dengan perkara yang disomasi kepada klien kami ya. Yang somasinya nggak pernah Somasi ada yang nggak sampai pernah ke saya. ada, tetapi diterima oleh dinas ya. Bukan dinas. Kepala puskesmas. Kepala puskesmas ya. Jadi ini kita melihat bahwa ada tendensi bukan hanya terhadap pribadi personal dari klien kami ya, tetapi ada juga tendensi untuk menyerang secara profesional profesi klien kami sebagai seorang tenaga penyuluh kesehatan anak ya. Di sini kami melihat bahwa yang dilakukan karena adanya tendensi mengarah ke arah profesional, profesi sebagai seorang tenaga penyuluh ya, sehingga klien kami melihat bahwa perlu juga membuat satu laporan timbal balik yang sama, karena yang dilakukan oleh oknum artis berinisial S ini ya memodifikasi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik dan netizen, bahwa tindakan modifikasi itu ya dapat dikenakan delik sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang ITE ya, dengan tanpa izin dan tanpa hak ya, membuat satu modifikasi yang dimana bertujuan untuk menggiring opini sehingga menyudutkan pribadi personal dari klien kami, dan juga bertendensi untuk menjatuhkan profesi dari klien kami sebagai seorang tenaga penyuluh kesehatan. Dan satu lagi juga yang tidak secara subjektif ya, tidak disadari oleh banyak netizen, bahwa perdebatan yang terjadi antara klien kami sebagai seorang tenaga penyuluh kesehatan yang memang di frekuensi pemerintah ya, ini tidak disadari ya, bahwa dari pihak oknum selebritis ini ya telah tidak sesuai dengan undang-undang kesehatan pasal 128 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimana memang dalam hal pemberian ASI ya eksklusif itu wajib selama 6 bulan, dan oknum dari public figure ini kan
mampu menciptakan influencer pengaruh ya yang dimana tidak sesuai dengan aturan konstitusi ya, yang dimana Undang-Undang Kesehatan tadi pasal 128 nomor 36 tahun 2009 tadi. Oke Mbak Prilia, mungkin komunikasi terakhir dengan pihak SA sendiri seperti apa sejauh ini? Nggak pernah ada, Sudah Tapi selama ini ada kontak-kontakan dengan nggak pernah ada, Sudah ada respon mungkin dari pihak ESA mengenai kasus sejauh nggak ini? pernah ada Sama sekali. sama sekali. perihal kemarin SA sempat datangi Polda Metro Jaya, Oh, gimana? nggak pernah tahu soal apa, cuman lihat berita tapi nggak tahu. Nggak pernah datang, atau misalnya saya kan selalu bilang kalaupun kita kan manusia ya, ada hilaf, ada salah ya kan, semuanya kan bisa dibicarakan ya. Kalau mau bicara saya bilang hubungilah lawyer saya, karena kan ini hubungannya dengan lawyer. Terus kan ini sudah, masalah ini sudah di media ya kan, yang blow up bukan saya ya, yang blow up kan beliau sendiri, warawiri ya kan. Jadi kalaupun mau selesai ya kita selesaikan sesuai dengan cara dia mengangkat masalah ini, itu ya kan. Ya di depan media juga lah gitu ya, kalau mau saya sih. Kesempatan itu terbuka Tapi ke hari ini belum ada. Iya, Ya. kesempatan itu terbuka lebar. Ada seseorang memang yang menyatakan kepada saya, kalau mereka mau damai, kamu mau nggak? Saya bilang, saya bukan juga orang yang pendendam, bukan juga orang yang lu salah, lu harus begini, lu harus begitu, enggak ya. Kita sama-sama saling ya, mungkin dia pernah hilaf kan, pernah mungkin maksud saya adalah yang baik tapi dengan nada marah kan gitu kan. Ya mungkin dia juga tersinggung kan gitu kan. Jadi yuk, kalau memang seperti yang wartawan bilang, kalau orang minta maaf dimaafin nggak ya? Masa Tuhan aja maha pemaaf. Terus kita ini manusia di atas Tuhan. Secara langsung. Jadi hubungilah lawyer saya, atau ya secara pribadi ke saya nggak ada. Berarti memang sudah Jadi terputus hubungan Ya. komunikasinya. Iya, nggak pernah ada komunikasi. Jadi memang tidak pernah secara langsung kan subjek dengan subjek ya persoalannya. Seharusnya nggak pernah. untuk dilakukan restoratif atau perdamaian seharusnya dari masing-masing pihak tanpa harus diwakilkan. Nah, Iya. upaya yang dilakukan oleh pihak lawan ini ya menggunakan orang lain sebagai perwakilan, nggak jelas. dan itu pun tidak jelas. Ya, Cuman yang hanya- ada malah divideokan, setelah divideokan malah dimodifikasi, setelah dimodifikasi malah dijadikan satu konten yang memang tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Mbak Jadi, Prilia, artinya kan ini Mbak Prilia kan keluar kota nih, datang ke Mbak Jakarta. Laura. Iya, Mbak Laura. Niatnya kan keluar kota nih, masuk ke Jakarta bolak-balik gitu. Iya. Menjadi beban tersendiri nggak mengenai kasus ini, akhirnya menyelesaikannya gimana? Tentu biaya yang dikeluarkan kan nggak sedikit, tapi setidaknya dari awal saya bicara nama baik itu lebih penting dari segalanya kan. Kalau di Alkitab saya ya, kalau beragama Kristen itu nama baik itu lebih mahal daripada minyak yang berharga tinggi. Dulu minyak zaitun itu mahal banget, susah banget dapetinnya, karena kan mengolah minyak zaitun itu sendiri setengah mati ya kan. Untuk dari menghasilkan 1 liter minyak zaitun harus berapa puluh ribu biji zaitun. Jadi di Alkitab itu ditulis nama baik lebih mahal daripada minyak yang paling mahal sekalipun. Oke, Bang, mungkin terakhir apa nih Bang? Langkah selanjutnya tinggal menunggu apa nih Bang? Iya, kita terakhir bagaimana menunggu hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan ya terkait dengan pasal 27 ayat 2 ya, semoga negara dapat berlaku adil sama seperti yang telah dilakukan terhadap Telegram itu telah ditahan ya, telah diputus juga ada ya, dan kita berharap juga berlaku adil terhadap public figure, oknum artis selebritis ini ya. Dan lagi terkait dengan pasal yang ditanyakan tadi, pasal 27 ayat 3 ya, sebelumnya kami laporkan di Mabes Polri, dan itu hari ini kami dapat informasi ya telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya ya. Jadi dalam proses
ya dalam proses. Jadi nanti ini memang sudah sepatutnya ya kami nanti akan dapat informasi dari penyidik. Ya. Bang, artinya memasukkan 2 laporan yang di Dua Mabes itu laporan. yang mana? Yang pertama kan sebelumnya kami di Mabes Polri pasal 27 ayat 3. Soal pengancaman yang awal ya? Ya, ini pasal 27 ayat 3 itu di Mabes Polri, ya, pasal 27 ayat 2 itu di Polda. Nah, tetapi setelah kami koordinasi dengan Mabes Polri, ternyata hari ini ya kami tanyakan kembali dengan Polda Metro Jaya, memang benar sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Oke. Oke, makasih Bang. Terima kasih.